my students. Welcome to this video and listen carefully what I want to explain. Jadi anak-anak dengarkan penjelasan Ustazah dengan baik karena pelajaran kalian kali ini sudah mulai lebih mendalam ke fokus on grammar. Jadinya harus benar-benar diperhatikan. Kita kembali di LKS kita. Oke. Tema di bab kali ini kita belajar tentang legend. Sudah dipelajari kemarin, jadi saya ulas kembali dan nanti ditambah fokus grammar. Legend kalau dalam bahasa Indonesia itu legenda. Nah, legenda sendiri itu banyak juga teman-temannya. Nah, dari pembahasan legend di sini ada beberapa gambar yang sangat berhubungan dengan legenda, mitos, fairy tale, folklore, dan banyak cerita-cerita zaman dahulu kala seperti itu. Nah, biasanya kalian kalau misalnya nonton kartun atau misalnya film-film Disney ataupun baca-baca buku tentang dongeng, kalian akan tidak merasa asing dengan ini. Pertama ada gambar the king. Nah, king biasanya long time ago there was a king. Jadi ada kehidupan dulu, ada raja biasanya. And 7 dwarfs. Jadi 7 kurcaci. Dragon, princess, kingdom, palace, and village, like the fairy, and many others. This one yang ini jawabannya ya. Kalian sudah kemarin coba untuk mengerjakan sendiri. Selanjutnya ini juga sudah kalian pelajari. Legend is almost the same as folktale. Legenda itu sama dengan folktale. It is an old story about great. Ini di sini nanti kalian kan sudah menerjemahkan. Jadi cerita legend itu sama dengan folktale. Ini cerita lama, cerita nenek moyang, kadang juga ada yang gitu. Legenda itu diceritakan dari generasi ke generasi hingga ke pendengaran kalian kali ini. Biasanya itu dari mulut ke mulut. Tapi kalau misalnya dalam zaman modern teknologi seperti ini, bisa juga lewat video, animasi, buku, dan banyak lagi. Biasanya orang zaman dahulu kala itu menceritakan atau mengajarkan anak tentang cerita kehidupan ataupun tentang contoh-contoh akhlak atau contoh-contoh perilaku, biasanya dari banyak cerita. Mereka biasanya menggunakan cerita raja, cerita hero, pahlawan, menggunakan good behavior and attitude. Biasanya legend berisi tentang moral dari suatu etnik. Lanjut, ciri-ciri dari dongeng itu biasanya ini karena cerita ini terjadi di zaman dahulu kala atau suatu waktu yang sudah terlewati. Biasanya mereka ciri-cirinya a farmer had two sons. Had di sini adalah verb 2 yang awalnya adalah have. Seorang petani mempunyai 2 anak laki-laki. Nah, kenapa kok pakai had? Kenapa kok enggak have? Padahal yang seharusnya mempunyai. Nah, maka dari itu di cerita yang sudah lampau ini kita menggunakan verb 2. Apa sih verb 2, verb 1? Nah, nanti kita pelajari. Oke. Contohnya seperti ini. Verb 1, kata kerja ya. Verb 1 itu want. Verb 2-nya menjadi wanted. Nah, yang artinya ingin. Nah, ini nanti kalian kerjakan juga ya. Biar terbiasa mana verb 1, mana verb 2. Setelah jelaskan lebih detail lagi. Kalian ini sudah mempelajari tentang tenses. Tenses itu digunakan ketika kita ingin membuat kalimat.
Kalimat dalam bahasa Inggris harus jelas waktunya. Seperti ini. Ketika dengan bahasa Indonesia, contoh yang pertama, saya makan nasi setiap hari. Ini contoh pertama dalam bahasa Indonesia. Saya sedang makan nasi sekarang. Saya makan nasi tadi malam. Saya sudah makan nasi. Kegiatannya sama, yaitu makan nasi. Tapi kenapa? Apa yang membedakan? Di bahasa Indonesia, ketika sekarang makan, ya makan. Tadi pagi makan, ya makan. Tadi malam makan, ya makan. Kalau makannya pokok sudah makan, ya tetap makan. Ini kata kerja dalam bahasa Indonesia. Meskipun kapanpun kegiatannya, kata makan tetap dan tidak berubah. Bedanya dengan bahasa Inggris. Saya makan nasi setiap hari. Bahasa Inggrisnya I eat rice. Pakai kata kerja eat. Di sini saya sedang makan nasi sekarang. I am eating rice now. Ternyata berubah. Kata makan di sini tetap makan. Di sini berubah jadi eating. Saya telah makan. Sudah makan, I have eaten. Kalau saya makan tadi malam, sudah terlampau, ini pakai ate. Kalau sudah makan pakai eaten. Aneh ya. Saya makan setiap hari pakai eat. Saya sedang makan, I am eating ditambah m, I am eating. Kalau makannya tadi I ate, sudah lampau. Kalau saya sudah makan, I have eaten. Nah, kata kerjanya berubah dan ada tambahan to be-nya sama auxiliary. Ini bedanya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Pastikan kalian harus tahu kata kerja dan perubahannya. Kata kerja dan perubahannya itu kita bisa mengetahui dari tenses. Dulu kita sudah di semester 1 sudah mempelajari tentang tenses simple present, yaitu kebiasaan yang ditambahkan verb 1 plus s or is. Kalau yang negatif pakai do or does not. Setelah itu baru saja kemarin kita mempelajari present continuous sebelum UTS, yaitu yang sedang terjadi sekarang. Nah, ciri-cirinya pakai to be, is, am, plus verb ing. Seperti di contoh tadi, I am eating, sedang terjadi. Nah, di bahasan tema kedua ini tentang legend, kita mempelajari tentang simple past, yaitu peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Apa itu masa lampau? Masa yang sebelum ini. Termasuk dongeng tadi, di mana Ustazah bilang kalau itu tahun lalu atau long time ago, jadi udah lama sekali, itu bisa menggunakan simple past. Ciri-cirinya menggunakan verb 2, subject plus verb 2 plus object dan lain-lainnya ya. Tadi kalau misalnya kata kerja awal verb 1 eat, verb 2 ate, verb 3 eaten, dan verbnya ing, eating. Ini di kamus ada, tapi yang kita pakai di simple past adalah verb 2. Nah, verb 2. Contoh saya punya itu kan have. Kalau di verb 2 had. I had a doll. Berarti kemarin atau waktu kapan itu dia punya boneka, tapi sekarang belum tentu, nggak tahu. I have a doll last year misalnya. Saya punya sebuah boneka tahun lalu. Ini menceritakan tahun lalu. Jadi ini itu verb 2. Nah, apa itu pergantian verb ya? Ada yang namanya verb 1, verb 2,
verb 3 verb ing. Verb 1 have, misalnya mempunyai. Verb 2 had. Verb 3 had. Verb ing having. Kalau verb ing itu berawal dari verb 1 yang ditambahkan ing. Kalau verb 2, verb 3 kita bisa lihat kamus. Besok Ustazah akan kasih lembarannya pas ketika ngambil rapot. Oke. Ini perubahannya ya, verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Oke. Oke, sampai sini dulu pengetahuan tentang perubahan kata kerja ya. Ada verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Nanti Ustazah beri lembarannya, insyaallah. Oke. Sini ada yang namanya kata kerja 1 harus disambungkan ke kata kerja 2 atau verb 1, verb 2. Dan ini artinya. Nah, ini tugas kalian ya. Oke. Tugas kalian ini sama ini. Ini dibaca, terus ini dijawab. Halaman 21. Oke. Dah ya, untuk pertemuan kali ini. Minggu depan juga ada materi serupa, lanjutan, harus memahami. Ini past tense. Kita nanti masuk ini. Oke. Sampai di sini dulu. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.